Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Asania Dwi Aditya dengan stambuk A401220 dari kelas A kelompok 2 media transmisi. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 6 pokok pembahasan. Yang pertama, mengenai sejarah dan pengertian media transmisi. Yang kedua, mengenai jenis-jenis OHP. Yang ketiga, mengenai manfaat penggunaan OHP. Yang keempat, teknik-teknik penyajian OHP. Yang kelima, keuntungan dan kelemahan penggunaan OHP. Yang keenam, bagian-bagian pokok dari OHP. Nah, kita akan membahas yang bagian pertama, yaitu sejarah dan pengertian OHP. Nah, jadi OHP juga ada sejarahnya, teman-teman. Nah, jadi media transmisi atau overhead transparansi atau biasa disingkat dengan OHT seringkali disebut dengan nama perangkat kerasnya overhead projector atau OHP. Nah, jadi sejarahnya overhead projector itu atau OHP itu mulai dikembangkan pada akhir Perang Dunia Kedua dan dirancang khusus untuk media penggunaan di ruang kelas. OHP itu adalah alat untuk memproyeksikan benda-benda transparan atau tembus cahaya ke permukaan layar. Nah, OHP sebagai alat yang dirancang secara khusus sehingga dapat memproyeksikan transparansi ke layar lewat atas atau samping kepala orang yang menggunakannya. Nah, jadi OHP ini terdiri dari beberapa ukuran. Yang pertama, ada OHP yang menggunakan ukuran transparansi 3,25x4, ada yang 7x7 atau 10x10. Nah, tetapi yang paling lazim digunakan itu adalah ukuran 8,5x11. Nah, jadi berbagai objek atau pesan yang dituliskan atau digambarkan pada transparansi seperti diagram, peta, grafik, definisi, dan sebagainya itu dapat diproyeksikan lewat OHP, teman-teman. Nah, kita akan membahas yang bagian pertama, yaitu sejarah dan pengertian OHP. Nah, jadi OHP juga ada sejarahnya, teman-teman. Nah, jadi media transmisi atau overhead transparansi atau biasa disingkat dengan OHT seringkali disebut dengan nama perangkat kerasnya overhead projector atau OHP. Nah, jadi sejarahnya overhead projector itu atau OHP itu mulai dikembangkan pada akhir Perang Dunia Kedua dan dirancang khusus untuk media penggunaan di ruang kelas. OHP itu adalah alat untuk memproyeksikan benda-benda transparan atau tembus cahaya ke permukaan layar. Nah, OHP sebagai alat yang dirancang secara khusus sehingga dapat memproyeksikan transparansi ke layar lewat atas atau samping kepala orang yang menggunakannya. Nah, jadi OHP ini terdiri dari beberapa ukuran. Yang pertama, ada OHP yang menggunakan ukuran transparansi 3,25x4, ada yang 7x7 atau 10x10. Nah, tetapi yang paling lazim digunakan itu adalah ukuran 8,5x11. Nah, jadi berbagai objek atau pesan yang dituliskan atau digambarkan pada transparansi seperti diagram, peta, grafik, definisi, dan sebagainya itu dapat diproyeksikan lewat OHP, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis OHP. Nah, jadi OHP ini terdiri dari dua, teman-teman. Yang pertama, OHP type standar atau standar lecture held type. Yang kedua, OHP portable ringan yang sering dibawa-bawa karena mudah. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu OHP tipe standar. Nah, jadi pada OHP model tipe standar ini, lampu reflektor dan kipas pendingin itu ditempatkan dalam kotak bagian bawah. Hal ini yang menyebabkan bentuk dan ukurannya itu menjadi besar dan mengurangi kepraktisannya. Nah, jadi kepala proyektor adalah suatu bagian yang berisi lensa-lensa objektif dan kaca pemantul untuk mengarahkan sinar ke arah layar. Nah, jadi kelebihan dari OHP tipe standar ini adalah karena dia itu tahan lama,
dan karena udara panas akibat nyala lampu dapat dihembuskan keluar oleh kipas angin. Nah, jadi kelebihan dari tipe standar ini karena lebih tahan lama dan kemudian nyalanya juga lama karena udara panasnya itu akibat lampu tadi itu dapat dihembuskan keluar oleh kipas angin. Nah, sekarang kita membahas yang kedua, OHP tipe portable atau ring. Nah, jadi bentuk OHP jenis ini lebih camping dan bersifat portable. Nah, jadi pada OHP jenis portable ini, lampu proyektor itu dipasang menjadi satu dengan lensa. Tipe ini tidak dilengkapi dengan kipas pendingin, jadi tidak diperlukan lagi bagian kotak besar seperti pada jenis yang standar. Kemudian, oleh karena itu, OHP jenis ini mudah dibawa kemana-mana. Tapi OHP jenis ini itu mudah panas ketika terlalu sering dinyalakan. Dan lampunya bisa mudah putus karena dia tidak ada kipas anginnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu teknik-teknik penyajian OHP. Jadi ada 5 teknik saat kita menyajikan OHP. Yang pertama, pada waktu penggunaannya, guru dapat melakukannya sambil berdiri. Kemudian yang kedua, bila saklar kipas pendingin lampu ditekan, sinar OHP langsung menimpa layar. Kemudian yang ketiga, pada waktu menjelaskan pada transparan OHP, gunakan petunjuk atau pensil ke arah bagian-bagian penting yang sedang disajikan. Kemudian yang keempat, bila guru telah selesaikan menjelaskan tahap demi tahap, alangkah baiknya OHP dimatikan untuk mengalihkan perhatian siswa ke guru, teman-teman. Kemudian yang kelima, penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal penting perlu ditekankan pada waktu penyajian menggunakan OHP. Itulah teknik-teknik penyajian OHP. Nah, selanjutnya kita masuk pada keuntungan menggunakan OHP. Nah, jadi OHP itu memiliki beberapa keuntungan yang utama yang tidak dimiliki oleh media instruksional lain. Yang diantaranya, yang pertama, OHP itu mudah dioperasikan. Yang kedua, memudahkan proses belajar. Kemudian yang ketiga, OHP tidak perlu mengubah cahaya lampu. Yang keempat, hemat waktu. Yang kelima, dapat digunakan kembali. Yang keenam, mudah disimpan. Yang ketujuh, kemampuan memproyeksikan benda nyata. Yang kedelapan, kemampuan menggantikan papan tulis. Yang kesembilan, beban polusi. Yang kesepuluh, pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas pada ruangan yang terang. Nah, karena tadi kita membahas kelebihan, pasti ada kelemahan juga. Nah, jadi kelemahan ketika kita menggunakan OHP itu ada 4. Yang pertama, kelemahan OHP diantaranya tidak bisa dipakai dalam kondisi atau keadaan tertentu. Misalnya, OHP memerlukan tenaga listrik untuk menyalakan dan tergantung pada plastik bening yang digunakan untuk transparansi. Yang kedua, OHP juga menuntut perhatian khusus untuk menghindari kerusakan pada saat medium digunakan. Yang ketiga, OHP tidak memproyeksikan tulisan atau gambar-gambar langsung dari buku, majalah, dan sebagainya. Jadi, sebelum diproyeksikan bahan-bahan tersebut harus diproduksi di atas sebuah transparansi. Yang keempat, di samping itu, transparansi hanya dapat menampilkan gerakan-gerakan yang sangat terbatas. Kita sudah di penghujung video, di mana kita akan masuk ke bagian-bagian pokok OHP. Nah, teman-teman, kan di atas tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, pengertian, tapi kita belum lihat kan gambar OHP seperti apa. Nah, jadi gambar OHP itu seperti ini. Nah, jadi walaupun banyak tipe dan merek OHP yang dipergunakan, namun bagian-bagian dari OHP itu prinsipnya tetap sama. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai bagian pokok dan cara kerja dari OHP. Nah, kita masuk ke bagian-bagian pokok OHP. Yang pertama ada kepala proyektor atau proyektor head. Nah, jadi kepala proyektor yang tinggi itu ya. Nah, jadi kepala proyektor ini adalah suatu bagian yang isinya itu lensa-lensa objektif dan kaca pemantul untuk mengarahkan sinar ke arah layar. Kemudian yang kedua,
pengontrol fokus atau fokus kontrol. Nah, jadi dengan memutar-mutar bagian ini, kepala proyektor akan bergerak naik, turun untuk memperjelas atau memfokus gambar-gambar pada layar. Kemudian yang ketiga, ada tempat transparan atau benda yang akan diproyeksikan atau projection stick. Nah, jadi di situ kita akan memproyeksikan gambar-gambarnya. Kemudian yang keempat, lensa Fresnel atau Fresnel lens. Nah, jadi yaitu kondensor khusus yang berguna untuk memusatkan cahaya yang memancar dari lampu ke arah kepala proyeksi. Nah, selanjutnya ada scroll atau roll yang gunanya untuk penggulung transparan. Kemudian yang keenam, lampu projection atau projection lamp. Yang ketujuh ada pemantul atau reflektor. Kemudian bagian yang kedelapan ada kipas pendingin atau fan. Yang kesembilan, rumah atau badan proyektor yang kotak itu ya. Kemudian yang ke-10, switch atau saklar pengatur untuk menghidupkan dan mematikan lampu dan motor pada kipas. Nah, jadi itulah pemaparan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.